hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu. Bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Rapahita mangendehot sang abdi warnai tapangiar stoarata lau mamuji Tuhan. Sundo holong ni rohana nasomarna motoki tido pasada hod hita saleleng-leleng nai. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 8 Juli 2022 adalah hari yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan mari kita tambahi sukacita kita dengan dibekali firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Tuhan kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada dua kata kunci yang sangat penting dari nas kita hari ini, yaitu yang pertama perkataan Kristus dan yang kedua diam. Kita mengetahui bahwa Kristus itu adalah firman Allah, firman yang menjadi daging. Dan ketika Yesus mengucapkan perkataannya, itu adalah firman Allah yang dapat mengubah, dapat memperbaharui, dapat menasihati, dan melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan firman Allah itu yang melalui Kristus itulah yang telah memperdamaikan kita, menebus kita dari dosa, sehingga kita saat ini menjadi suci di hadapan Allah. Kita saat ini menjadi berharga di hadapan Allah. Kita saat ini menjadi sesuatu yang spesial di hadapan Allah, karena Kristus yang adalah notabene firman Allah itu mau berkorban untuk kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setiap perkataan yang diucapkan oleh Kristus adalah benar. Setiap perkataan atau firman yang keluar dari Kristus adalah untuk memperbaharui, memperbaiki kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Allah itu yang adalah notabene yang bersumber dari Kristus itu penting kita untuk lebih gali lebih dalam, penting kita untuk pahami, dan tidak hanya dipahami, ada baiknya juga untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika firman itu diam, Kristus diam dalam diri kita, artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang kita lakukan, apa yang kita rindukan, bukan lagi hanya semata untuk kepentingan lahiriah kita, tetapi semua itu adalah digerakkan oleh Kristus di dalam Roh Kudus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi orang yang menasihati, orang-orang yang di dalam hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain. Tentu kemampuan untuk menegur orang lain akan berbeda jika dia meneladani, mendalami, mengerti apa itu yang menjadi kerinduan Kristus,
Apa itu yang menjadi kemauan Kristus dibanding mereka yang hanya menggunakan pikiran mereka sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat penting di dalam kehidupan kita ini firman itu, Kristus itu sendiri bersuara dari diri kita masing-masing. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman itu seperti pedang bermata dua yang sangat tajam, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Ibrani 4 ayat 12. Jadi firman itu bisa membersihkan, memisahkan. Firman itu bisa menyatakan ini yang salah, ini yang benar, ini kehendak Tuhan, dan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Menyucikan dan melakukan apa yang di luar kemampuan manusia. Jadi jika kita hendak menegur saudara-saudara kita, hendak menasihati mereka, selaku kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus lebih dahulu mengenal Kristus itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada beberapa hal yang penting kita ketahui. Yang pertama, ada orang yang mengatakan bahwa dia mencari firman Tuhan, dan dia sudah mengetahui firman Tuhan. Tetapi orang tersebut berhenti hanya mencari dan mengetahui, dan berhenti di situ dan tidak melakukan apa yang semestinya keinginan dari firman itu. Ada banyak sekali orang yang tahu firman Tuhan, mengatakan bahwa dia mengikut Kristus, tapi hanya berhenti di situ. Namun ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah mencari firman, mengetahuinya, lalu kemudian memberitakan firman itu kepada orang lain. Ada begitu banyak orang yang mampu untuk mengajari bahwa firman Tuhan itu demikian, bahwa penjelasan dari firman Tuhan ini demikian, dan sangat luar biasa sekali pengajarannya, sehingga orang sangat suka sekali dengan pengajarannya. Tapi dia berhenti hanya di sana, berhenti hanya dalam memberitakan firman itu. Namun yang ideal, yang dikehendaki Tuhan sebenarnya dari diri kita, yaitu ketika kita ada kerinduan mencari firman, mengetahui firman itu, memberitakannya kepada orang lain, dan juga kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu seorang pengikut Kristen yang ideal, Kristus yang ideal. Tentu Kristus sudah kita ketahui bahwa firman yang bersumber dari dia itu bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk diketahui, tetapi kiranya firman itu berbuah dalam kehidupan setiap orang yang mendengar, yaitu buahnya, yaitu melalui diberitakan dan dilakukan oleh orang yang memberitakan atau orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, saudara-saudari. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan berhenti hanya sebagai pendengar firman Tuhan. Jangan berhenti hanya sebagai penyebar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang kehendaki oleh Tuhan dari kita. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa Kristus adalah firman Allah, yang apabila kami mengetahui dengan benar, mengenal siapa Kristus itu dengan benar, maka kami akan dimampukan untuk mengajari dan dimampukan untuk melakukan apa itu yang menjadi keinginan Tuhan dari hidup kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sehingga kami ya Tuhan semakin rindu di dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana umat-Mu juga ya Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, yang menjauhkan mereka dari mara bahaya, serta yang memberikan berkat Tuhan, kecukupan, sukacita, kesehatan, dan pemulihan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Rapahita mangendehot sangabdi ko arnai tapangiar sto
Sundo holong ni rohana nasomar namotogi Ido pasada hor hita salele